Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Desi Rezeki Amelia. Di video aku kali ini, aku bakal bahas tentang mari mengenal vaksin virus corona. Pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, saat ini tengah menyiapkan peta jalan vaksin corona bersama dengan kementerian dan lembaga yang lain. Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini sedang menyiapkan vaksin corona sebagai bentuk intervensi medis untuk meningkatkan imunitas tubuh seluruh masyarakat Indonesia terhadap corona COVID-19. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dilemahkan. Ini diketahui termasuk cara yang paling umum dalam membuat vaksin, yaitu saat virus dimatikan, lalu partikelnya dipakai untuk membangkitkan imun tubuh. Hingga saat ini, pemberian vaksin COVID-19 adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi COVID-19. Namun, perlu diingat juga bahwa upaya pencegahan COVID-19 tersebut tentunya tetap harus disertai protokol kesehatan, misalnya dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dimanapun dan kapanpun. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Bila diberikan kepada seseorang, vaksin akan menimbulkan reaksi sistem imun yang spesifik dan aktif terhadap penyakit tertentu. Misalnya, vaksin flu untuk mencegah penyakit flu dan vaksin COVID-19 untuk mencegah infeksi virus COVID-19. Biasanya, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntik. Akhir-akhir ini, sebagai masyarakat mungkin sering mendengar pemberitaan terkait pengembangan vaksin sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Namun, sebagian masyarakat Indonesia mungkin masih belum memahami dan masih bertanya-tanya mengenai efektivitas vaksin dan bagaimana proses pengembangan vaksin sebelum akhirnya dapat digunakan. Layaknya obat dan vaksin lainnya, pengembangan vaksin COVID-19 harus melalui 3 tahap uji klinis. Setelah memenuhi ketiga tahap uji klinis tersebut dan dinyatakan efektif serta aman digunakan, vaksin COVID-19 baru bisa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Saat ini sudah ada vaksin COVID-19 yang memiliki uji klinis tahap 3 di Indonesia. Penelitian terhadap vaksin COVID-19 tersebut melibatkan 1.620 sukarelawan. Bila riset ini berjalan lancar, vaksin COVID-19 diprediksi dapat tersedia dan digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pengembangan dan produksi vaksin COVID-19 agar dapat berjalan lancar. Yang pertama, pengawasan distribusi vaksin. Salah satu persyaratan dalam pendistribusian vaksin adalah bahwa perusahaan yang mendistribusikan vaksin tersebut harus memiliki izin sebagai pedagang besar farmasi atau PBF yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan izin edar diterbitkan oleh BPOM. Ada 2 jenis pengelolaan distribusi vaksin, yaitu pengelolaan distribusi vaksin di PBF dan pengelolaan distribusi vaksin di fasilitas pelayanan kefarmasian. Yang kedua, pengawasan mutu vaksin. Pengawasan mutu dan keamanan vaksin bukan hanya dari proses perizinan, tetapi juga pengawalan dan pengelolaan vaksin terkait penyimpanan dan pengiriman vaksin ke seluruh wilayah Indonesia. Agar kualitasnya tetap terjaga dan efektif, vaksin idealnya disimpan di tempat bersuhu dingin yaitu kulkas atau kotak es dengan suhu sekitar 2-8 derajat Celcius. Suhu tempat penyimpanan vaksin tersebut juga harus selalu dijaga selama proses penyimpanan, pengiriman, hingga saat hendak diberikan ke masyarakat.
Yang ketiga, pengawasan keamanan obat setelah pemasaran atau pharmacovigilance. Meski obat atau vaksin telah melalui serangkaian tahapan uji klinis yang ketat, baik dari proses produksi hingga pengawasan mutu sepanjang rantai distribusinya, tetap saja masih ada resiko efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat atau vaksin apapun. Reaksi efek samping vaksin bisa bersifat ringan, misalnya hanya berupa demam atau nyeri di lokasi suntikan. Namun, pada sebagian orang, reaksi efek samping yang muncul bisa cukup berat seperti munculnya reaksi anafilaktik, yaitu suatu reaksi alergi yang parah dan berpotensi mengancam nyawa seseorang. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan beberapa langkah untuk memantau dan mengevaluasi keamanan vaksin guna memastikan bahwa vaksin tersebut layak digunakan. Vaksin COVID-19 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menghentikan pandemi COVID-19. Namun, perlu diingat juga bahwa masih dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi vaksin COVID-19 untuk bisa digunakan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nontonin video aku. Jangan lupa aktifin tombol subscribe dan like kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video yang akan aku upload selanjutnya. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, and see you next time guys.